Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video pembelajaran ini kita akan membahas tentang akuntansi dengan materi persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan. Yuk simak. Materi pertama, persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya, sudah tahu belum apa itu akuntansi? Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Konsep akuntansi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, akuntansi merupakan ilmu yang mencatat, menganalisis, dan mengomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak berkepentingan dalam mengambil keputusan. Terdapat 3 poin penting diantaranya. Yang pertama, mencatat, menganalisis, dan mengkomunikasikan transaksi ekonomi. Yang kedua, produk yang dihasilkan sama dengan laporan keuangan. Yang ketiga, digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan akun. Akun disebut juga rekening atau perkiraan, merupakan daftar untuk mencatat perubahan aset, liabilitas, ekuitas, perubahan pendapatan, dan beban dari transaksi keuangan. Dengan kata lain, akun merupakan alat untuk mencatat transaksi. Nah, akun itu dibagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, sedangkan akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban. Akun real, akun yang tercantum dalam laporan posisi keuangan menurut standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Akun real terdiri dari 3 akun. Yang pertama, aset, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berupa kumpulan dari berbagai harta atau kekayaan yang dimiliki perusahaan dan bisa dipergunakan untuk memperoleh penghasilan selama tahun perjalanannya perusahaan. 2. Liabilitas, kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain berupa sejumlah uang maupun barang di masa depan akibat transaksi di masa lalu. Ketiga, ekuitas, sumber dana perusahaan dari pihak perusahaan maupun pemegang saham. Akun nominal. Akun nominal akan tercantum di laporan laba rugi di akhir periode. Akun ini terdiri dari 2 akun. Pertama, pendapatan, hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha atau berasal dari kegiatan operasional perusahaan yang mengalir ke kas perusahaan. Kedua, beban, uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Nah, berikut contoh sumber pencatatan transaksi di internal berupa memo. Selanjutnya terdapat contoh sumber pencatatan transaksi di eksternal terdiri dari kwitansi, cek, nota kontan, faktur, nota debit, dan nota kredit. Konsep persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi diperlukan untuk mengenalkan pencatatan transaksi keuangan. Setiap transaksi akan dicatat secara berpasangan dan menggunakan prinsip keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Adapun bentuk persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Apabila mempertimbangkan unsur pendapatan dan beban, maka bentuk persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurangi beban. Pengaruh transaksi persamaan dasar akuntansi. Misalnya yang pertama, pembelian perlengkapan maupun peralatan secara tunai. Pada kolom aset perlengkapan atau peralatan bertambah dan pada kolom aset kas berkurang. Yang kedua, pembelian perlengkapan maupun peralatan secara kredit. Pada kolom aset perlengkapan atau peralatan bertambah dan pada kolom liabilitas atau utang juga bertambah. Yang ketiga, peminjaman uang kepada pihak lain. Pada kolom aset berupa kas bertambah dan pada kolom liabilitas atau utang juga bertambah.
Yang keempat, pembayaran utang. Pada kolom aset kas berkurang dan pada kolom liabilitas atau utang juga berkurang. Yang kelima, penerimaan pendapatan secara tunai. Pada kolom aset kas bertambah dan pada kolom ekuitas atau modal juga bertambah. Nah, contoh lain pengaruh transaksi persamaan dasar akuntansi. Misalnya yang pertama, penerimaan pendapatan secara kredit atau penerimaan yang ditangguhkan. Aset piutang bertambah dan ekuitas atau modal juga bertambah. Yang kedua, transaksi investasi awal dari pemilik perusahaan. Aset kas bertambah dan ekuitas atau modal juga bertambah. Yang ketiga, pembayaran beban-beban untuk kegiatan perusahaan. Aset kas berkurang dan ekuitas atau modal juga berkurang. Yang keempat, pengambilan uang tunai perusahaan untuk kepentingan pribadi. Aset kas berkurang dan ekuitas atau modal juga berkurang. Penerimaan pelunasan piutang. Aset piutang berkurang dan aset kas bertambah. Jenis transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Jenis transaksi yang pertama yaitu perubahan aset yang akan diikuti oleh perubahan aset yang lain. Contoh transaksinya yaitu pembelian perlengkapan maupun peralatan secara tunai. Jenis transaksi yang kedua, perubahan aset akan diikuti perubahan liabilitas dalam jumlah yang sama. Contoh transaksi yang pertama yaitu pembelian perlengkapan maupun peralatan secara kredit. Yang kedua, transaksi peminjaman uang kepada pihak lain. Jenis transaksi ketiga, perubahan aset akan diikuti oleh perubahan ekuitas dengan jumlah yang sama. Contoh transaksi yang pertama, kegiatan investasi pemilik. Yang kedua, transaksi penerimaan pendapatan. Yang ketiga, transaksi pembayaran beban untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat, pengambilan uang tunai untuk kepentingan pribadi. Materi kedua, laporan keuangan. Sebelumnya, ada yang sudah tahu belum apa itu laporan keuangan? Nah, kita akan bahas nih di video selanjutnya. Ikatan Akuntansi Indonesia dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1 menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah catatan formal tentang aktivitas keuangan suatu entitas yang menyajikan informasi penting bagi pemangku kepentingan untuk memahami kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dalam pemenuhan tujuannya, laporan keuangan harus menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang telah dipercayakan. Karakteristik laporan keuangan ada 4. Yang pertama, relevan. Informasi harus bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, representasi tepat. Informasi disajikan secara akurat dan bebas dari kesalahan material. Yang ketiga, keterbandingan. Informasi dapat dibandingkan antara periode dan dengan entitas lain. Yang keempat, keterpahaman. Informasi disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna. Jenis-jenis laporan keuangan. Terdapat 5 jenis laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan ini menyajikan informasi aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Akun yang termasuk dalam laporan posisi keuangan meliputi yang pertama aset, yaitu meliputi aset lancar seperti kas, serta kas, deposito, piutang usaha, dan aset tidak lancar seperti aset tetap, misalnya peralatan dan bangunan yang disajikan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Yang kedua, liabilitas, yaitu terbagi menjadi liabilitas jangka pendek seperti utang usaha dan liabilitas jangka panjang. Yang ketiga, ekuitas, yaitu menunjukkan modal pemilik dan laba ditahan. Laporan laba rugi, yaitu laporan ini menunjukkan laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan dalam suatu periode akuntansi dengan membandingkan total pendapatan dan total beban. Akun yang termasuk dalam laporan ini yaitu seluruh akun yang tercatat sebagai pendapatan dan beban perusahaan.
berjalan. Selanjutnya, laporan perubahan modal, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini menjelaskan sebab-sebab perubahan ekuitas termasuk laba atau rugi bersih, distribusi kepada pemilik, dan kontribusi dari pemilik. Akun yang termasuk dalam laporan ini meliputi yang pertama saldo ekuitas awal dan akhir pemilik, yang kedua penambah ekuitas yaitu berasal dari laba bersih dan setoran modal pemilik, yang ketiga pengurangan ekuitas yaitu berasal dari dividen atau penarikan modal dan rugi bersih selama periode berjalan. Jenis-jenis laporan keuangan selanjutnya ada laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan serta kas, serta kebutuhan perusahaan akan arus kas di masa depan. Di sini juga ada catatan atas laporan keuangan, yaitu catatan atas laporan keuangan merupakan catatan yang menyajikan informasi mengenai penyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM. Jenis laporan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis usaha yang dilakukan oleh entitas. Nah, selesai sudah nih penyampaian materi tentang persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan. Di sini ada latihan soal yang akan menambah pemahaman kalian tentang materi yang sudah dibahas tadi. Ada 2 pilihan, yaitu pilihan ganda dan studi kasus. Semangat ya, selamat mengerjakan. Segitu saja video pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.